Ya, semua hanya merasakan bahwa kondisi ini perlu disikapi dengan ketenangan, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Maka saya sampaikan tadi, semua harus sabar, dijalani sampai saling mengingatkan. Duar, pasca didatangi Prabowo, ulama besar Kiai Haji Abuya Muhtadi malah ubah haluan dukung 100% Ganjar Mahfud. Pak Lurah panik joget disco. Referensi dan indikator yang kami buat terkait masalah capres dan cawapres yang layak untuk kami pilih tanpa memiliki rasa simpati atau apa pada saat itu. Kami hanya fokus kepada sebuah kajian. Alhamdulillah hasil kajian kami jatuh kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Abuya Muhtadi yang jauh-jauh datang dari Banten untuk menyemangati perjuangan dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Nah, hari ini beliau menyampaikan secara langsung yang tentunya memberi semangat besar bagi kami, menjadi sebuah kekuatan besar bagi kami di tim pemenangan Ganjar Mahfud. Mengapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi sasaran serangan dan kecurangan yang luar biasa? Mengapa mereka sampai mencopoti bukan saja baliho Ganjar Mahfud, tapi juga poster-poster Ganjar Mahfud yang berukuran kecil? Mengapa mereka melakukan intimidasi kepada para pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah? Apa yang mereka takutkan? Sampai-sampai mereka harus berlaku curang seperti itu? Ini pertanyaan penting. Dari sini kita mungkin jadi punya jawaban. Kita jadi bisa menduga-duga apa yang sebetulnya sedang terjadi di belakang layar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ulama karismatik asal Banten Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dimyati atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi membantah mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Ia menjelaskan Prabowo bertemu dengannya hanya untuk meminta doa dan bukan meminta memberi dukungan. Kata Abuya Muhtadi pada Minggu 3 Desember, enggak ada, itu mah cuma main aja, enggak memberikan dukungan pada Prabowo Gibran. Cuma tadi Pak Prabowo dari rumah minta doa saja, bukan minta dukungan. Abuya Muhtadi pun menegaskan bahwa ia memberikan dukungan penuh kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dalam kontestasi Pilpres 2024. Kata Abuya, ya itu tadi Pak Prabowo datang ke rumah memang dia minta doa ya, bukan minta dukungan. Sebelumnya saya menyatakan bahwa saya itu Ganjar Mahfud. Kenapa Pak Mahfud itu kawan saya di PKB? Ya PKB dulu. Dan nyatu sekali saya dengan Pak Mahfud. Terima kasih Pak Mahfud tampil karena menurut dia tahun ini pun dia yang harus jadi wapresnya. Kata Abuya. Maka dari itu, ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh narasi lain yang menyatakan dirinya mendukung pasangan calon lain selain Ganjar Mahfud. Kata Abuya menegaskan, pasangan Ganjar Mahfud ya, itu tadi. Kalau ada cerita macam-macam jangan didengar. Main-main anak tua itu mah, kata Abuya. Waduh, telak banget ya bantahan beliau. Bikin kubu sebelah nyungsep bukan main. Selama ini kan kita tahu bahwa Prabowo ini begitu bernafsu sampai memilih Gibran yang merupakan produk pelanggaran etika berat dari Paman Anwar Usman yang begitu menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan Gibran. Sentimen publik dari positif berubah menjadi sangat negatif tanpa harus lewat titik netral terlebih dahulu. Rakyat Indonesia langsung sangat muak. Bahkan ada sekelompok orang yang didatangi oleh Prabowo, setelah itu langsung menyatakan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Ini adalah akibat dari pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh pamannya Gibran, dengan yang kita kenal begitu umum lewat istilah nepotisme. Nepotisme adalah sebuah tindakan pelanggaran etika yang menggunakan jalur orang dalam. Akar katanya adalah nepos, artinya paman dan keponakan, untuk posisi kekuasaan tertinggi. Gibran tidak pernah mewakili semangat muda. Gibran adalah wakilnya Prabowo yang juga merupakan orang yang memiliki masalah dengan emosi dan masa lalunya soal HAM. Visi misi mereka pun seperti tulang yang kena osteoporosis alias seringkih dan gampang hancur. Inilah yang dilihat oleh masyarakat Indonesia terkait ketidakmampuan kedua orang ini dalam membangun bangsa. Rusak nama negara ini kalau mereka memimpin. Gak heranlah ketika ada orang-orang yang bahkan setelah didatangi mereka tetap mendukung Ganjar, bahkan lebih ekstrim lagi. Mereka langsung ilfil, malah dari netral menjadi muak.
Mendukung Ganjar bukan bicara soal klaim-klaim sepihak dari Ganjar dan Mahfud saja. Mendukung Ganjar itu diklaim dari rakyat, bukan asal caplok-caplok nama Jokowi seperti yang dilakukan pecundang sebelah. Ganjar Mahfud menjadi sosok yang benar-benar membangun bangsa, membangun kepercayaan bukan sekedar mimpi. Mendukung Ganjar itu merealisasikan harapan dengan kerja nyata, hal yang saat ini sudah mulai hilang di Indonesia. Banyak orang yang didatangi Prabowo Gibran malah jadi ilfil alias keling lihat mereka. Gak ada yang bisa dia banggakan, hanya berkuar-kuar ingin berkuasa. Program food estate-nya saja gagal, jadi lahan banjir karena tanah jadi tandus karena dikunduli. Kemudian Gibran di Solo bisa apa kalau nggak ada bapaknya? Sudahlah, memang banyak yang mulai terbuka matanya. Jokowi Effect diharapkan lama-kelamaan akan pudar di dalam pasangan Prabowo Gibran. Jokowi Effect justru berpengaruh positif kepada Ganjar Mahfud. Saya jadi membayangkan satu hal jika Ganjar Mahfud yang menang. Mereka akan membangun bangsa ini dengan sangat luar biasa. Tak ada pembungkaman, penculikan, apalagi penyetruman alat kelamin. Mau bilang mereka berubah? Aduh, sepertinya enggak ya. Toh masih ngamukan gitu dan jogetnya pun penuh dengan amarah. Awas lo kena stroke. Bagaimana menurut Anda? Nah, sekarang ini lagi suka sama Melkisedek Huang dan juga teman-temannya. Anak-anak muda ini memprotes keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Mereka sudah memprotes sebelum Majelis Kehormatan MK memutuskan pelanggaran Ketua MK ya Lur. Nah, bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kerakyatan, Melki mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada MK. Ya, rekomendasinya kata mereka MK itu perlu tunduk dan mengikuti kode etik yang ada. Hal itu untuk mewujudkan hakim independensi dan juga imparsial. Ya, MK diminta bertindak tegas dalam menegakkan kode etik dan juga hukuman bagi pelanggarnya, Lur. Izin demo dipersulit polisi, mahasiswa UGM tegas, demokrasi Indonesia akan mati. Dennis Siregar terus bergerak melawan rezim yang berkuasa. 9 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, tadi sudah kami sampaikan juga di deklarasi, kami punya banyak sekali catatan. Dan catatan itu semakin diperparah dengan guratan panjang putusan MK kemarin. Bagi kami, keluarnya putusan MK kemarin dan juga berbagai hal yang terjadi menjelang pemilu 2024 ini adalah bukti bahwa akhir pemerintahan Pak Jokowi adalah akhir pemerintahan yang betul-betul tidak taat konstitusi dan tidak menegakkan demokrasi dengan baik. Oleh karena itu, catatan bagi kami adalah per hari ini kami tidak akan tinggal diam untuk kemudian hal-hal tersebut jangan sampai jadi semakin banyak. Tapi ini membuktikan bahwa dari suasana kebatinan anak-anak muda hari ini itu nggak ada yang suka. Saya nggak tahu gitu ya kenapa ada orang-orang tua, para pengamat yang usia 50-60 tahun kemudian menyimpulkan bahwa dengan Gibran maju sebagai cawapres itu menjadi keterwakilan kelompok anak-anak muda. Padahal nggak ada anak muda yang suka. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Gadjah Mada menilai demokrasi di Indonesia yang sudah akan mati. Terbukti mereka kesulitan menggelar aksi karena sulitnya mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Ketua BEM UGM Gilbrand Muhammad Nur mengatakan demokrasi yang baru seumur jagung sudah dirusak dengan ambisi politik dari segelintir orang yang masih berkuasa. Negara telah melakukan tindakan represif terhadap mereka yang menyuarakan kebenaran. Tindakan represif juga dirasakan para aktivis di Yogyakarta. Bahkan untuk menggelar aksi di kawasan 0 km Yogyakarta, sulit banget mendapatkan izin dari kepolisian. Itu menurut mereka menjadi wujud dari demokrasi di Indonesia yang memang sudah akan mati. Baru seumur jagung sudah hampir mati. Gilbrand juga mengkritik program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang telah memunculkan kerugian negara. Proyek ini pun, kata dia, tidak mampu menarik investasi masuk. Menurutnya, para mahasiswa juga jijik dengan politik yang identik dengan anak muda. Apa yang terjadi bukan representasi pemuda. Para mahasiswa tidak mau jika satu orang anak, bahkan anak seorang presiden, bisa mengklaim perwakilan seluruh anak muda. Proses yang terjadi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tidak bisa lepas dari relasi keluarga antara ketua MK dengan Gibran. Ini menjadi bukti konkret empiris yang tidak bisa membantah. Gilbrand juga heran dengan berbagai macam baliho besar, namun isinya kecil, belum lagi dengan isu politik uang. Para mahasiswa bisa memahami visi misi yang memang sesuatu yang dikemas, namun mereka takut mewakili anak muda hanyalah sebatas klaim dan anak muda menjadi objek bukan subjek, hanya untuk mencari suara. Menurutnya,
50% suara pada pemilu 2024 akan ditentukan anak muda. Tak heran, isu anak muda menjadi yang paling seksi. Hal inilah yang kemudian memicu banyak sekali politisi yang sok muda dan sok keren. Bukan hanya di Jogja, gelombang mimbar demokrasi dari kalangan mahasiswa dan rakyat yang menolak dinasti politik dan kebangkitan neo-orba terus meluas. Mahasiswa di Sumatera Utara juga memprotes sejumlah kebijakan tidak pro rakyat dari rezim pemerintahan Presiden Jokowi. Ribuan mahasiswa tersebut berasal dari 23 kampus di Sumatera Utara. Mereka menggelar mimbar demokrasi di lapangan reformasi Unika ST Thomas, Kamis 30 November kemarin. Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum Unika ST Thomas, Mujur Leonardo Manalo, menegaskan bahwa rezim Jokowi yang baru berkuasa selama 9 tahun sudah berkhianat terhadap mahasiswa dan rakyatnya dengan mempertontonkan serangkaian masalah kebangsaan. Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari pegiat media sosial Denny Siregar. Denny merasa senang dengan gaya-gaya mahasiswa sekarang ini, topeng vendetta yang digunakan saat demo dan menyampaikan aspirasi, menandakan bahwa mereka tidak ingin wajahnya terlihat, tapi mereka terus bergerak melawan rezim yang sedang berkuasa. Mahasiswa kita sekarang memang sudah sangat peka dan muak pada situasi negara, apalagi ini masalah yang akan menghancurkan nilai-nilai reformasi. Neo-orba jangan muncul lagi. Apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini tentu perlu kita dukung. Setiap langkah mahasiswa adalah langkah untuk kebebasan dan keadilan. Mari bersama-sama menjaga tegaknya nilai-nilai demokrasi di tanah air. Semoga generasi muda terus membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Jangan sampai Orde Baru bangkit lagi dan membuat demokrasi di Indonesia rusak dan dikotori oleh orang-orang yang tidak punya etika dalam berpolitik. Bagaimana menurut Anda?